revisinya. Saya setuju. ASN itu kalau perlu tidak perlu ada hak pilih. Semuanya mempersiapkan pemilu terbuka sehingga masyarakat tahu siapa calonnya, bukan hanya memilih partainya saja. Kalau misalnya memang hanya selalu berbicara tekanan tanpa kesadaran, ya bagaimana daerah kita mau maju? Tahun 2024 adalah tahun politik bagi Indonesia. Di tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum yang dimulai dari pemilu legislatif dan kemudian dilanjutkan ke pemilihan presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam fungsinya selaku pembuat kebijakan dan pengawasan serta anggaran setidaknya turut andil menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap kondisi ini. Netralitas aparatur sipil negara sebagai pelaksana dan pemangku jabatan daerah pemilihan juga menjadi sorotan penting dalam menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu 2024. Ini lagi dibahas rancangan undang-undang ASN revisinya. Saya setuju. ASN itu kalau perlu tidak perlu ada hak pilih. Sehingga betul-betul ASN birokrat ini penjaga keutuhan NKRI. Tidak boleh ada politisasi, tidak boleh jadi bendera. ASN ketika diseret-seret ke dalam politik itu harus berani menolak gitu ya. Nah, kalau dia mendapatkan konsekuensi misalkan dipindah jabatannya, dilepas, dicopot semena-mena dan sebagainya. Nah, jangan takut karena kan sebetulnya kan ada lembaga yang berhak untuk mengawasi itu gitu ya. Salah satu masalah yang kerap mencuat dalam pemilu adalah kampanye hitam yang sering dilakukan oleh salah satu kandidat atau kampanye kandidat tersebut untuk menjatuhkan kandidat lainnya. Kalau kata orang Sundanya, kumanu ngajak. Gimana yang bawa? Kumanu ngajak. Tetangganya yang ngajak, ya ikut. Kalau nggak ada yang ngajak, ditoel, hayu. Kalau nggak ditoel, ya enggak. Justru yang paling rawan waktu itu adalah 2014, 2019. Dibanding sekarang, eskalasinya, intensitasnya, turbulensinya justru lebih berat challenge-nya di pemilu sebelumnya dibanding sekarang. Justru hari ini lebih agak tenang, lebih sejuk, lebih damai saya pikir gitu. Guna menguak fakta di lapangan, tim aksi Dewan bergeser ke wilayah Provinsi Banten yang diinformasikan oleh Bawaslu sebagai salah satu wilayah dengan kerawanan tinggi kelima se-Indonesia. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak merupakan daerah pemilihan Banten 1. Wilayah ini memiliki topografi dan luas terbesar di Provinsi Banten. Isu-isu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di sini penuh intrik dan masif. Hanya saja memang ini wadahnya saja yang belum terlalu lebih besar untuk mereka mencerna politik ini apa gitu tuh. Demokrasi ini memang harus dimanfaatkan seperti apa. Respon-respon yang negatif tentunya itu pasti ada, bukan kepada lembaga KPU saja. Karena memang mereka kan disudutkan atau diarahkan kepada pilihan yang sudah ada tanpa ada opsi yang lain. Perlu kita antisipasi seperti apa dengan terus mengupdate informasi-informasi yang disalurkan melalui medsos resmi kami. Itu kan bagian daripada strategi untuk mengcounter isu-isu yang belum tentu benar adanya. Pemilihan umum tidak hanya melahirkan pertarungan kuasa, melainkan juga pertarungan ruang sosial, ruang media, dan ruang elit saling bersilang sengkarut. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih untuk ambil bagian dalam pemilu Indonesia menjadi tantangan di daerah-daerah pemilihan. Seperti di daerah Dapil Banten, banyak warga miskin di sana telah menyerah pada politik. Kahayang nama pamarentah eta ninjau langsung ke tempat anu kurang mampu, ke pelosok-pelosok anu kurang kajangkau ku pamarentah. Terus bantuan.
sengkarut politik secara nasional banyak mengalami riak gelombang, baik terhadap sistem pelaksanaan pemilu maupun terhadap kesiapan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Menyongsong pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2024 mendatang, tentu banyak isu-isu berkenaan dengan pemilihan umum yang bermunculan di tengah masyarakat. Penundaan pemilu menjadi salah satu isu yang hangat dibincangkan akhir-akhir ini. Posisinya hari ini mendekati pemilu, sehingga kita kasihan juga sama calon anggota DPR dan lain sebagainya yang sudah sosialisasi dari tahun lalu ataupun tahun ini, karena mereka belum siap dengan pemilihan tertutup. Berbagai polemik yang terjadi dalam skala nasional membuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil sebuah tindakan untuk melegitimasikan dan memberikan aturan main yang lebih jelas pada pemerintah ataupun panitia pelaksanaan pemilu. Nah, kenapa ketika ini ada uji materi terkait dengan sistem pemilu yang juga udah berkali-kali diuji dan sekarang menjadi yang luar biasa reaksinya, karena yang memunculkannya, yang berspekulasi, yaitu adalah ketua KPU, penyelenggara, kan gitu loh. Ini kan yang berspekulasinya, kan gitu loh. Itu satu. Walaupun mungkin punya niatannya baik, mengingatkan ini sedang diuji loh. Tapi kan ini menimbulkan reaksi yang besar. Jadi per 16 Juni sudah kick off. Semua pemain sudah masuk lapangan. Sudah dikasih nomor punggung. Lagi main bola sekarang. Tiba-tiba aturan dirubah. Offside nggak ada misalnya. Atau penonton suruh pulang semua. Malah sudah beli tiket. Nah ini maksudnya. Ini harus sampai pesan ini. Jadi sekarang semua udah main. Kalau mau rubah aturan sebelum kick off. Kebebasan berpendapat dalam menentukan hak pilih merupakan hak asasi setiap manusia. Konflik-konflik memang terjadi dan lumrah dalam demokrasi. Akan tetapi, kedewasaan dalam berpolitik menjadi tuntutan tersendiri demi menjaga kondusivitas pemilu. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Ketika memang ada konstelasi pemilu, efeknya 5 tahun. Nah, kalau misalnya memang hanya selalu berbicara tekanan tanpa kesadaran, ya bagaimana daerah kita mau maju? 2024 harus terbuka, karena semuanya berekspektasi terbuka, semuanya mempersiapkan pemilu terbuka, masyarakat tahu siapa calonnya. Masyarakat bisa memilih orangnya, bukan hanya memilih partainya saja. Dinamika politik jelang pemilu 2024 mulai terasa. Bahkan saat hari pemungutan suara masih menghitung bulan lagi. Bagaimana pertarungan ruang dan kuasa media menjelang pemilihan? Setidaknya pertanyaan tersebut menjadi benang merah dari program Aksi Dewan ini. Menilik lebih jauh, investigasi tim Aksi Dewan mencoba lebih dekat dengan kultur budaya yang masih kuat di wilayah Banten Selatan. Tepatnya di pemukiman masyarakat Baduy. Kultur masyarakat dengan karakteristik homogen setidaknya menjadi contoh sebuah pemahaman tentang demokrasi terpimpin yang masih ada. Supaya rempek pupus sekarang ini malah dipenta kesadaran masyarakat kanekes, saya kanekes 14.000 genep ratus jiwa, berdiri di 68 kampung. Tapi mudah-mudahan di belah barat belah timur di luar di jero supaya kembali ke kesadaran. Anu saya batas tutur wilayah tadi, biarpun negara maju, negara berkembang,
negara dibangun, tapi tetap di bibitan itu di awal sampai akhir tetap kebutaan. Keberagaman masyarakat Banten yang masih kuat sistem dogmatismenya membuat pola pikir dan kebiasaan dalam menyelenggarakan pemilihan umum tentunya sangat terpengaruh oleh karismatik tokohan yang masih ada. Kalau di Banten ini kan kultur kapital ini memang masih agak bermain. Apalagi kalau misal berbicara tentang karisma kiai ya. Nah, itu kan kita berbicara ketokohan. Nah, kalau misalnya hal dalam bab politik menurut saya sekarang itu sudah tidak menjadi sesuatu hal yang tingkat keguyubannya yang tinggi gitu. Karena sekarang masyarakat sudah sangat paham dan masyarakat sudah sangat tahu. Hanya saja bagaimana kita menggiring politik ini, demokrasi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ketika memang mereka menggunakan hak pilih, pilihlah memang betul-betul yang membawa visi yang bagus. Ngasuh ratu nyaya kami kita sebutna ngadug agama karuh agama ngadug nagarana kasuh negara ngadug bangsana kasuh bangsa ngadug jawatanana kasuh jawatan ngadug kompeten ka saluran partai di periode itu muncul subur makmur aman uman repe rapi gemah ripah roh jinawi. Kami pun menyisir kondisi masyarakat di seputar wilayah Banten. Masyarakat petani dan pedagang sangat mendominasi perekonomian masyarakat setempat. Patut diketahui, wilayah Banten Selatan merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Banten. Sudah barang tentu, partisipasi masyarakat setempat dalam pemilu banyak terkontaminasi oleh politik pragmatisme yang ada. Ketika pragmatisme masyarakat dijadikan sebuah modal, ya, kami melihatnya modal. Oke, nggak apa-apa, masyarakat pragmatis. Bagaimana menutupi pragmatisme itu? Harus ada kapitalisasi yang harus dilakukan. Jadi money politik itu sebenarnya tidak ada. Tapi untuk melakukan pembelian suara itulah tahapan awal itu sebenarnya natur aja, alami. Pembelian suara? Ya. Di mana? Di masyarakat. Jadi masyarakat itu dibeli suaranya? Ya. Dalam perjalanan, kami banyak menemukan anak-anak muda yang masih mendominasi kemasyarakatan di daerah yang kami singgahi. Tidak hanya di kampung-kampung dan pemukiman, bahkan di pasar pun banyak pemilih muda kerap kali menjadi fokus para pihak saban pemilu menjelang. Saya sih berharap kepada masyarakat Banten khususnya para milenial agar lebih selektif dalam memilih calon, entah itu calon DPR ataupun gubernur dan wali kota. Ini adalah pesta demokrasi, pesta kita bersama, sehingga agar demokrasi berjalan dengan baik, ini pun harus menghasilkan sesuatu hal yang baik dan diinginkan oleh kita bersama tanpa ada paksaan ataupun tanpa intimidasi dari siapapun.